Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari aplikasi, fungsi eksponensial, dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan fungsi eksponensial. Kasus pertama, kasus pertumbuhan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sekitar 278 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 3%. Perkirakanlah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A dikali 1 ditambah R dipangkatkan X. Dengan A adalah jumlah mula-mula, R adalah rasio pertumbuhan atau bunga, dan X adalah periode waktu. Pada soal, diketahui A sama dengan 278 juta dan R sama dengan 3% sama dengan 0,03 dan X sama dengan 2022 dikurang 2020 sama dengan 2. Selanjutnya, Y sama dengan A dikali 1 ditambah R dipangkatkan X, dan Y sama dengan 278 dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 2. Y sama dengan 278 dikali 1,03 pangkat 2. Y sama dengan 278 dikali 1,0609. Dan diperoleh Y sama dengan 294,93. Jadi, perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 294,93 juta jiwa. Selanjutnya, pada kasus peluruhan. Harga awal sebuah mobil baru adalah 500 juta rupiah. Jika nilai jual mobil tersebut mengalami penyusutan 20% per tahun, berapakah nilai jual mobil tersebut 3 tahun kemudian? Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat X. A adalah harga awal, R adalah rasio perluruhan atau bunga, dan X adalah periode waktu. Pada soal diketahui A sama dengan 500 juta rupiah, R sama dengan 20% sama dengan 0,2, dan X sama dengan 3 tahun. Sehingga Y sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat X. Y sama dengan 500 juta dikali 1 dikurang 0,2 pangkat 3. Y sama dengan 500 juta dikali 0,8 pangkat 3. Y sama dengan 500 juta dikali 0,512. Dan Y sama dengan 256 juta rupiah. Jadi, nilai jual mobil tersebut setelah 3 tahun adalah 256 juta rupiah. Selanjutnya, pada kasus bunga majemuk. Amin menabung uangnya sebesar 50 juta rupiah di Bank Sukamaju. Bank Sukamaju mempunyai ketentuan rasio bunga sebesar 8% setiap 6 bulan. Berapa tabungan Amin setelah 3 tahun? Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus MT sama dengan M dikali 1 ditambah P dipangkatkan T. Dengan MT adalah tabungan akhir, M adalah tabungan mula-mula, P adalah rasio bunga, dan T adalah periode. Pada soal diketahui bahwa M adalah 50 juta rupiah, P sama dengan 8% sama dengan 0,08, dan T sama dengan 3 tahun dibagi 6 bulan sama dengan 6 periode. Sehingga MT sama dengan M dikali 1 ditambah P pangkat T sama dengan 50 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 6 sama dengan 50 juta rupiah dikali 1,08 pangkat 6, dan diperoleh hasilnya 79.343.716,1472. Jadi, tabungan Amin setelah 3 tahun adalah sebesar
79.343.716,1472 rupiah. Selanjutnya, fungsi logaritma. Yang pertama, pada seismograf. Gempa bumi yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 memiliki kekuatan 8,9 skala Richter. Sedangkan gempa bumi yang terjadi di Donggala dan Palu pada tanggal 28 September 2018 memiliki kekuatan 7,4 skala Richter. Berapa kali lebih kuatkah intensitas gempa bumi Aceh dibandingkan dengan Donggala dan Palu? Penyelesaiannya dapat menggunakan rumus R sama dengan log I per I0. Yang pertama, pada gempa Aceh dengan kekuatan 8,9 skala Richter, 8,9 sama dengan log I per I0. I per I0 sama dengan 10 pangkat 8,9. I sama dengan 10 pangkat 8,9 dikali I0. Selanjutnya, pada gempa Donggala dan Palu dengan kekuatan 7,4 skala Richter. 7,4 sama dengan log I per I0. I per I0 sama dengan 10 pangkat 7,4. I sama dengan 10 pangkat 7,4 dikali I0. Selanjutnya, kita bandingkan kekuatan gempa Aceh dengan kekuatan gempa Donggala dan Palu. I Aceh dibagi I Donggala dan Palu sama dengan 10 pangkat 8,9 dikali I0 dibagi 10 pangkat 7,4 dikali I0 sama dengan 10 pangkat 8,9 dibagi 10 pangkat 7,4 sama dengan 10 pangkat 8,9 dikurang 7,4 sama dengan 10 pangkat 1,5 sama dengan 31,6 atau sebanding dengan 32. Jadi, intensitas gempa bumi Aceh lebih kuat 32 kali dibandingkan dengan gempa bumi Donggala dan Palu. Selanjutnya, pada intensitas bunyi. Sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang pendengaran 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat, berapakah besar taraf intensitas bunyi dari sumber bunyi tersebut? Penyelesaiannya, TI sama dengan 10 dikali log I per I0, dengan TI adalah taraf intensitas bunyi dengan satuan desibel. I adalah intensitas bunyi. I0 adalah intensitas bunyi minimal yang dapat didengar oleh manusia. I sama dengan 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat. I0 sama dengan 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Sehingga TI sama dengan 10 dikali log I per I0. TI sama dengan 10 dikali log 10 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 12. TI sama dengan 10 dikali log 10 pangkat 4. TI sama dengan 10 dikali 4 dikali log 10. TI sama dengan 10 dikali 4 dikali 1 sama dengan 40 desibel. Jadi, besar taraf intensitas bunyi dari sumber bunyi tersebut adalah 40 desibel. Selanjutnya, pada kasus derajat keasaman suatu zat. Suatu larutan asam asetat mengandung 0,001 molar ion H+. Hitunglah pH larutan asam asetat tersebut. Penyelesaian, pH sama dengan negatif log H+. pH juga sama dengan 14 dikurang POH. POH sama dengan negatif log OH-. pH adalah derajat keasaman zat dan H+ adalah konsentrasi ion H+ dengan satuan molar. POH adalah derajat kebasaan suatu zat dan OH- adalah konsentrasi ion OH- dengan satuan molar. Pada soal diketahui bahwa H+ sama dengan 0,001 m
sama dengan 10 pangkat negatif 3 molar. Sehingga pH sama dengan negatif log H plus, pH sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 3. pH sama dengan negatif dikali negatif 3 dikali log 10. pH sama dengan negatif dikali negatif 3 dikali 1. pH sama dengan 3. Jadi, pH larutan asam asetat tersebut adalah 3. Selanjutnya, pada kasus magnitudo bintang. Magnitudo mutlak sebuah bintang adalah M sama dengan 5 dan magnitudo semuanya adalah M kecil sama dengan 10. Jika absorpsi oleh materi antar bintang diabaikan, jarak bintang tersebut adalah. Penyelesaiannya dapat menggunakan rumus M kecil dikurang M sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D, dengan M kecil adalah magnitudo semu dan M besar adalah magnitudo mutlak. Pada soal diketahui M kecil adalah 10 dan M besar adalah 5. M kecil dikurang M sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D. 10 dikurang 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D. 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D. 10 sama dengan 5 log D. Sama-sama dibagi 5, 2 sama dengan log D. Dan diperoleh D sama dengan 10 pangkat 2. D sama dengan 100. Jadi, jarak bintang tersebut adalah 100 parsec. Nah, ternyata ada banyak sekali ya manfaat fungsi eksponensial dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembelajaran kita di video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.